Kereta pengumpul jiwa manusia milik Nyi Blorong. Di tepi sebuah hutan lebat yang tak jauh dari desa terpencil, berdiri sebuah kereta api tua, teronggok bisu di atas rel yang telah berkarat. Kereta itu adalah sisa peninggalan zaman kolonial, ketika rel kereta api menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi di Nusantara. Meski sekarang tinggal rangka, dulu kereta ini dikenal megah, meluncur mulus melewati hutan, membawa penumpang dari kota ke desa-desa pedalaman. Namun, waktu telah mengubahnya menjadi bayang-bayang masa lalu, ditinggalkan dan dilupakan. Kereta api itu tidak lagi memiliki kilau logamnya. Karat menyelimuti setiap sudut, rel berkarat tertutup semak belukar, dan bagian dalamnya yang dulu penuh dengan kursi berlapis kain mewah kini hanya menyisakan bangku-bangku yang lapuk, diselimuti debu dan sarang laba-laba. Jendela-jendelanya retak, beberapa pecah sepenuhnya, dan ranting-ranting pohon merangsek masuk, seakan ingin menelan sisa-sisa yang masih ada. Di atapnya, lumut tumbuh tebal, menyerap air hujan yang merembes ke dalam, mempercepat pembusukan kayu di dalamnya. Pada masanya, kereta ini menjadi penghubung vital antara kota besar dan pedalaman. Diresmikan oleh pemerintahan kolonial pada awal abad ke-20, kereta tersebut dirancang untuk mengangkut barang dagangan sekaligus penumpang, mulai dari kaum elit Belanda hingga para saudagar lokal. Namun, setelah perang dan merdeka, jalur-jalur kereta api yang melewati hutan ini semakin jarang digunakan. Pembangunan infrastruktur baru memutuskan jalur lama, membuat kereta ini terisolasi di ujung yang tak terjangkau. Saat stasiun-stasiun lain diperbarui, kereta tua ini dibiarkan terlantar, diabaikan oleh perkembangan zaman. Penduduk desa yang tinggal di dekat hutan masih ingat ketika suara peluit kereta ini menggelegar setiap pagi, tanda dimulainya perjalanan panjang menuju kota. Namun, beberapa dekade berlalu dan suara itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan. Anehnya, meskipun kereta itu telah lama tak berfungsi, pada malam-malam tertentu, penduduk desa sering mendengar suara gemuruh roda besi yang bergesekan di atas rel, seperti kereta yang berjalan perlahan-lahan di antara pepohonan. Bunyinya menyeramkan, seperti tangisan roda yang dipaksa bergerak oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa saksi mengaku pernah melihat cahaya remang-remang dari lampu kereta yang menyala samar, seolah-olah ada penumpang yang masih duduk di dalamnya, meski tak ada tanda kehidupan. Cerita-cerita menyeramkan mulai berkembang. Dikatakan bahwa kereta ini berhantu, dan roh-roh penumpang masa lalu masih terjebak di dalamnya. Menurut cerita yang berkembang di desa-desa, kereta itu, konon, adalah alatnya untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia yang hilang atau tersesat di dunia ini. Penduduk tua mengatakan bahwa Nyi Blorong menggunakan kereta tersebut sebagai kendaraan mistis untuk bepergian di antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka yang melihat kereta bergerak di malam hari, tanpa masinis atau penumpang, diyakini telah ditandai oleh Nyi Blorong, dan nyawa mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk direnggut. Legenda ini berasal dari sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang kakek desa bernama Mbah Sumo. Ia adalah salah satu dari sedikit yang pernah melihat kereta berhantu itu dari kejauhan dan masih hidup untuk menceritakan pengalamannya. Menurut Mbah Sumo, malam itu bulan menggantung tinggi, menyinari hutan dengan cahaya pucat. Ia sedang pulang setelah memancing di sungai ketika mendengar suara gemuruh yang tak asing, suara roda kereta yang bergesekan dengan rel. Padahal, ia tahu betul, kereta itu sudah bertahun-tahun tidak lagi beroperasi. Dengan rasa penasaran, Mbah Sumo berjalan mendekati arah suara. Di sana, di balik kabut tebal yang melayang di atas rel, ia melihat sosok kereta tua yang bergerak pelan, meskipun tak ada masinis di dalamnya. Cahaya remang-remang menyala dari jendela kereta, dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ia bisa melihat bayangan-bayangan gelap di dalamnya, seperti penumpang yang duduk diam. Tapi anehnya, wajah-wajah mereka terlihat kosong, seolah-olah tak memiliki jiwa. Mbah Sumo pun tersadar, itu bukan kereta biasa. Ia tahu cerita-cerita dari masa kecilnya tentang Nyi Blorong yang sering mengangkut jiwa-jiwa manusia yang tersesat. Kereta itu bukanlah alat transportasi fisik, melainkan gerbang bagi jiwa-jiwa yang hilang untuk diambil oleh Nyi Blorong. Dalam cerita-cerita yang berkembang, Nyi Blorong akan muncul di malam hari dengan wujud yang menawan. Ia akan memikat para pengembara yang tersesat di hutan, atau mereka yang dengan berani, atau bodoh, berusaha mendekati kereta itu.
Jika seseorang menatap ke dalam jendela kereta tersebut dan melihat sosok Nyi Blorong di dalamnya, jiwa mereka akan segera terikat, tak lagi bisa lepas. Dengan senyum lembut namun mematikan, Nyi Blorong akan memanggil mereka untuk mendekat, menyentuh kereta, dan ketika mereka melakukannya, tubuh mereka akan terasa beku, tak bisa bergerak. Dalam sekejap, mereka akan tersedot ke dalam kereta itu, menjadi bagian dari arwah-arwah yang tak pernah bisa kembali ke dunia manusia. Kereta tersebut terus melaju tanpa henti, melintasi rel-rel usang yang sudah berkarat, seakan tak terikat oleh waktu atau ruang. Dalam perjalanan itu, jiwa-jiwa yang telah terperangkap hanya bisa duduk diam, melihat dunia manusia dari balik jendela, namun tak pernah lagi bisa berinteraksi dengannya. Nyi Blorong akan mengawasi mereka dengan tatapan dingin, menjaga agar mereka tetap terkurung dalam kereta gaib itu, sementara kereta terus berjalan di antara dunia manusia dan dunia arwah. Penduduk desa percaya, selama jiwa-jiwa itu berada di dalam kereta, mereka akan kehilangan kesadaran diri mereka secara perlahan. Identitas mereka akan lenyap, digantikan oleh kekosongan, sampai mereka hanya menjadi bayangan yang patuh pada perintah Nyi Blorong. Sebuah kutukan abadi, karena mereka yang telah terjebak di dalam kereta tak akan pernah benar-benar mati, namun juga tak lagi hidup. Mereka menjadi penumpang yang tak pernah mencapai tujuan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan, hidup sekelompok remaja pemberani dan skeptis. Mereka adalah Arga, Dika, Lisa, dan Santi, 4 sahabat yang tumbuh bersama mendengar cerita-cerita mistis tentang kereta tua yang ditinggalkan di pinggiran hutan. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendengar desas-desus tentang kereta berhantu yang berjalan sendiri di malam hari, mengangkut jiwa-jiwa yang tersesat atas perintah Nyi Blorong. Tapi bagi mereka, itu hanya cerita lama yang dipakai orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Arga, pemimpin tak resmi kelompok tersebut, paling skeptis di antara mereka. Ayolah, kereta tua yang berjalan sendiri. Itu tidak masuk akal, relnya saja sudah berkarat, bagaimana mungkin bisa bergerak? Ujarnya setiap kali topik itu muncul di pembicaraan. Dika, yang selalu penasaran, bersemangat untuk membuktikan bahwa itu hanyalah mitos belaka. Lisa dan Santi lebih ragu, tapi dorongan untuk mengikuti teman-teman mereka dan rasa petualangan membuat mereka setuju ikut dalam rencana itu. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun, menyusuri hutan pada malam hari, mencari kereta tua itu, dan mengabadikan pengalaman mereka. Kamera, ponsel, dan senter mereka siapkan, berharap bisa menangkap bukti nyata bahwa cerita mistis itu hanyalah karangan semata. Rencana mereka sederhana namun nekat. Pada malam yang terang oleh bulan purnama, mereka akan berangkat ke hutan, berjalan sepanjang rel tua yang tertutupi semak belukar hingga mencapai kereta yang terlantar. Kita akan rekam semuanya, ujar Dika dengan antusias. Jika benar ada suara atau bayangan, kita buktikan bahwa itu hanya angin atau suara hewan. Dan kalau tidak ada apa-apa, kita bisa tunjukkan ke semua orang di desa bahwa cerita ini cuma dongeng. Sebelum berangkat, mereka berkumpul di rumah Arga untuk mempersiapkan peralatan. Kita akan siapkan 2 kamera, satu untuk merekam sepanjang perjalanan, dan satu lagi untuk berjaga-jaga kalau ada hal aneh yang terjadi, jelas Arga. Dika membawa peralatan tambahan, termasuk senter cadangan dan power bank agar kamera dan ponsel mereka tetap menyala sepanjang malam. Santi, yang paling sensitif di antara mereka, memasukkan permen penenang ke dalam ranselnya, sementara Lisa, meski sedikit cemas, berusaha tetap tenang. Malam itu, penduduk desa mencoba memperingatkan mereka. Beberapa orang tua yang melihat mereka bersiap mendatangi mereka, mengingatkan tentang bahaya yang mungkin terjadi. Jangan main-main dengan yang tak terlihat, kata Pak Wiryo, tetua desa, dengan nada serius. Kereta itu bukan hanya mitos. Sudah banyak yang menghilang, jangan sampai kalian yang berikutnya. Namun, peringatan tersebut hanya dianggap angin lalu oleh Arga dan teman-temannya. Kita cuma akan berjalan-jalan sebentar, Pak. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan pulang, balas Arga dengan santai. Ketika malam tiba dan langit mulai gelap, mereka pun memutuskan misinya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Di bawah sinar redup bulan sabit, sekelompok remaja pemberani itu berkumpul di pinggiran desa. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang kereta tua yang konon berhantu, tetapi malam ini mereka akan membuktikan sendiri kebenaran di balik mitos tersebut.
Dengan ransel berisi kamera, senter, dan peralatan lainnya, mereka memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Jadi, kita mulai dari sini, kata Arga, menunjukkan sebuah peta hutan yang sudah lusuh di tangannya. Relnya ada di dekat sungai di sebelah utara, sekitar 1 jam perjalanan. Setelah itu, kita hanya perlu mengikuti jalurnya sampai menemukan kereta. Dika, yang paling antusias di antara mereka, mengarahkan kamera ke wajah teman-temannya. Ini dia, guys. Malam ini kita akan membuktikan apakah kereta hantu itu benar-benar ada. Siap-siap viral, ujarnya sambil terkekeh, mencoba mengusir rasa tegang yang mulai merayap. Lisa dan Santi saling pandang, sedikit gugup namun tetap bertekad melanjutkan. Semoga benar-benar tidak ada apa-apa, gumam Santi, meskipun di hatinya dia tak yakin. Mereka mulai memasuki hutan, menerobos semak belukar dan pepohonan yang tinggi menjulang. Jalan setapak yang mereka lewati semakin gelap, meskipun senter-senter mereka menerangi langkah-langkah kecil di depan. Suara jangkrik dan desis angin malam menjadi satu-satunya pengiring perjalanan mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah kawasan yang lebih terbuka. Di hadapan mereka, jalur rel tua yang ditinggalkan sejak zaman kolonial terlihat di bawah cahaya bulan. Rel itu tertutup oleh rumput liar dan karat yang tebal, seolah-olah sudah tak pernah disentuh selama puluhan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara selain bisikan angin yang lembut. Kita ikuti rel ini, ujar Arga, matanya berbinar meskipun ada ketegangan di suaranya. Kereta tua itu harusnya tidak jauh dari sini. Mereka mulai menyusuri rel, mengikuti jalurnya yang melintasi hutan. Seiring mereka berjalan semakin dalam, suasana mulai berubah. Hutan terasa semakin sunyi, seolah-olah seluruh alam menahan napas. Tidak ada lagi suara hewan malam atau gesekan daun. Hanya suara langkah kaki mereka dan gemerisik kecil dari rumput yang terinjak. Setelah berjalan beberapa menit, mereka akhirnya melihatnya, kereta tua yang legendaris itu. Di tengah hutan yang gelap, kereta api tua tersebut berdiri diam. Bodinya yang berkarat, jendelanya yang retak, dan atap yang hampir runtuh memberi kesan bahwa ia telah lama ditinggalkan. Namun, ada sesuatu yang aneh, kereta itu tampak tidak tersentuh, seperti sebuah artefak masa lalu yang terlupakan. Ini dia, Dika berbisik dengan takjub, merekam semuanya dengan kameranya. Akhirnya, kita menemukannya. Lisa mendekat dengan hati-hati, menyorotkan senternya ke arah pintu kereta yang setengah terbuka. Tidak ada yang aneh, kan? Hanya besi tua yang terlantar. Namun, saat mereka semakin mendekat, udara di sekitar mereka terasa berubah. Hawa dingin yang aneh menyelimuti, meskipun angin malam tidak lagi bertiup. Arga mulai merasa gelisah, tapi menolak menunjukkan rasa takut di depan teman-temannya. Oke, ayo kita periksa bagian dalamnya. Kalau memang kosong, kita bisa pulang dan buktikan bahwa semua ini cuma omong kosong. Tetapi, sebelum mereka bisa mendekati lebih jauh, suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti suara gemerisik dari dalam hutan, tapi perlahan berubah menjadi suara yang lebih jelas, seperti bunyi mesin tua yang berderit, seolah-olah ada sesuatu yang dihidupkan. Suara itu datang dari arah kereta. Mendengar itu, tanya Santi dengan suara bergetar, matanya terbuka lebar. Arga berusaha tetap tenang. Mungkin cuma suara angin, atau mungkin ada binatang di dalamnya. Namun, mereka tahu ada sesuatu yang lebih. Suara deritan semakin keras, dan tiba-tiba, lampu-lampu di dalam kereta yang tadinya mati mulai menyala pelan-pelan, satu persatu. Cahaya remang-remang memenuhi bagian dalam kereta, memberi kesan menyeramkan pada jendela-jendela yang pecah dan interior yang rusak. Tidak ada orang di dalam, tapi cahaya itu seolah-olah menandakan bahwa sesuatu atau seseorang ada di sana. Ini gila, bagaimana lampu-lampu ini bisa menyala? Bisik Lisa, setengah panik. Dika terus merekam dengan kameranya, meskipun tangannya mulai gemetar. Oke, ini tidak masuk akal. Kereta ini sudah lama ditinggalkan, bagaimana mungkin ada listrik di sini? Tiba-tiba, tanpa peringatan, kereta itu bergetar pelan. Roda-rodanya, yang tertutup karat dan tumbuhan liar, mulai bergerak perlahan di atas rel yang seharusnya tak bisa lagi digunakan. Tidak ada mesin yang menggerakkan, tidak ada pengemudi, tapi kereta itu mulai bergerak maju perlahan, seolah-olah dihidupkan oleh kekuatan tak terlihat.
Saat kereta mulai bergerak dengan perlahan, suara gemeretak dari roda-rodanya semakin jelas, menggema di antara pepohonan hutan yang sunyi. Rasa dingin yang menusuk tulang mulai merayap di udara, dan tiba-tiba, dari dalam kabin depan kereta, muncul sosok yang membuat darah mereka membeku. Ketika kereta mulai bergerak lebih cepat, dan suara roda besinya terdengar seperti detak jantung yang semakin kencang, rasa panik menyelimuti beberapa remaja yang sadar akan bahaya besar yang mengintai. Suasana malam yang semula penuh dengan rasa penasaran berubah menjadi mimpi buruk. Santi adalah yang pertama menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar cerita mistis desa. "Arga, kita harus keluar dari sini sekarang," seru Santi, menarik tangan temannya dengan penuh ketakutan. Mata Santi berlari ke arah Lisa dan Dika yang kini sepenuhnya terhipnotis, berjalan perlahan menuju kabin kereta bersama Nyi Blorong. Arga, yang juga mulai merasakan ada sesuatu yang salah, melihat sekeliling dengan panik. Kabut tebal kini menyelimuti kereta, menutupi pemandangan hutan. "Kita harus temukan jalan keluar." "Dika, Lisa," teriaknya, mencoba memanggil teman-temannya yang sudah hilang dalam ilusi. Namun, suara Nyi Blorong, yang halus namun mematikan, menggema di udara. "Tak ada yang bisa lari dari takdir. Jiwa-jiwa kalian sudah menjadi milikku," bisiknya dengan senyuman misterius, matanya penuh ancaman. Santi dan Arga tahu mereka tak punya waktu. Mereka berlari ke belakang kereta, mencoba membuka pintu kabin yang terkunci rapat. Di luar, kabut semakin tebal, menutup setiap jalan keluar. Mesin kereta yang awalnya mati, kini berdentum semakin keras, seolah-olah mereka sedang melaju tanpa henti menuju kegelapan yang tak berujung. "Aku tidak mau mati di sini," seru Santi dengan putus asa, memukul pintu dengan kekuatan yang tersisa, namun sia-sia. Sementara itu, Lisa dan Dika, yang sudah terperangkap dalam ilusi, berjalan dengan tenang menuju kabin depan. Mata mereka kosong, wajah mereka tenang seperti tertidur. Namun, langkah kaki mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Nyi Blorong melayang di depan mereka, tubuh setengah manusia setengah ular berkelok-kelok di udara, memandu mereka menuju takdir gelap yang menunggu. "Arga, lihat mereka," seru Santi, menunjuk ke arah Lisa dan Dika yang semakin mendekati Nyi Blorong. "Kita harus menghentikan mereka." Namun sebelum mereka bisa bertindak, lampu-lampu kereta tiba-tiba berkedip, menyilaukan mata mereka, dan suara jeritan terdengar dari arah depan. Lisa, yang paling pertama menaiki kereta, tiba-tiba jatuh ke lantai, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap, seperti tersedot oleh kabut misterius yang mengepung kereta. "Lisa!" jerit Arga, berlari ke arah temannya. Tapi ketika ia mencapai tempat Lisa berada, hanya ada kehampaan. Tubuh Lisa telah menghilang, jiwanya seolah diambil oleh kekuatan gelap yang dikendalikan Nyi Blorong. Dika, yang berada di belakang Lisa, kini juga tampak mulai menghilang, wajahnya terlihat pudar seolah-olah dia sedang dihisap oleh kegelapan itu sendiri. Nyi Blorong hanya berdiri di sana, tersenyum puas. "Jiwa-jiwa mereka sudah menjadi bagian dari kereta ini, dan kalian akan segera menyusul." Santi, yang tak bisa menahan lagi rasa takutnya, menarik Arga dan berteriak, "Kita harus keluar dari sini sekarang, atau kita juga akan hilang seperti mereka." Mereka berlari menyusuri lorong kereta, mencoba membuka pintu-pintu, namun setiap pintu yang mereka coba selalu terkunci. Kabut semakin tebal, dan kereta terus melaju, kini seolah-olah tak ada tujuan lain kecuali membawa mereka menuju kehancuran. Suara Nyi Blorong terus bergema di telinga mereka. "Kalian tak bisa lari, takdir sudah menunggu kalian. Kereta ini adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat." Di tengah kebingungan, Santi melihat sesuatu di jendela. Sebuah bayangan gelap, menyerupai sosok Nyi Blorong, melayang di luar, seolah-olah mengejar kereta dari luar, mengikuti setiap gerakan mereka. Detak jantung Santi semakin kencang. "Ini tidak nyata, ini hanya ilusi," gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, ilusi itu terasa terlalu nyata. Mereka tahu mereka sedang berada di ambang jurang, di antara dunia nyata dan dunia Nyi Blorong. Satu persatu dari mereka terhisap oleh kekuatan kegelapan ini, sampai tak ada lagi yang tersisa kecuali kabut dan keheningan. Di saat-saat terakhir, Arga dan Santi berhasil mencapai bagian belakang kereta, di mana sebuah pintu tua berkarat terlihat menggantung. Mereka memukul dan menariknya dengan sekuat tenaga,
berharap bisa keluar sebelum terlambat. Suara Nyi Blorong semakin mendekat, menelan udara di sekitar mereka dengan kegelapan. Namun, tepat saat mereka hampir berhasil membuka pintu, sosok Nyi Blorong muncul di hadapan mereka, kali ini dengan wajah yang lebih menyeramkan, kulitnya memudar menjadi hijau tua, mata ular yang dingin menatap mereka tanpa ampun. Sudah kubilang, tak ada jalan keluar. Santi menjerit, dan di tengah kepanikan, pintu itu akhirnya terbuka sedikit, memberikan mereka secercah harapan. Namun, ketika mereka mencoba melarikan diri, tangan Nyi Blorong yang dingin dan bersisik meraih lengan Arga, menariknya kembali ke dalam kegelapan. Kau milikku sekarang. Dengan tenaga yang tersisa, Arga mendorong Santi keluar pintu. Lari, jangan lihat ke belakang. Santi jatuh ke tanah hutan yang dingin, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia melihat kembali ke arah kereta, Arga sudah hilang. Pintu kereta tertutup, dan kereta itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Santi sendirian, terengah-engah, dikelilingi oleh kegelapan malam.